Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Kakung yang membahas persoalan riset dan review bisnis. Kali ini saya akan berbagi materi Top CRM tahun 2022. CRM adalah singkatan dari Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan yang berperan sangat penting mendongkrak kinerja perusahaan. Saat ini CRM berkembang sangat pesat sekali, hampir menyamai fungsi dari ERP, Enterprise Resources Planning. Don't you lose the competition because you don't know about this app, the amazing software. Semoga materi ini akan menjadi inspirasi bagi rekan-rekan muda entrepreneur dan teman-teman mahasiswa yang sedang mempelajari sistem informasi manajemen. Baik, mari kita lanjutkan. Customer Relationship Management atau disingkat dengan CRM atau manajemen hubungan pelanggan adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas penjualan yang berhubungan dengan pelanggan. Sasaran utama CRM adalah meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan yang berbasis pengetahuan terhadap kebiasaan atau behavior dari pelanggan. CRM adalah tools digital yang dirancang untuk membangun hubungan pelanggan. Alat ini menawarkan pengalaman yang konsisten untuk setiap interaksi guna meningkatkan layanan pelanggan dan penjualan sehingga pelanggan menjadi lebih loyal. Alasan penting yang mendasari sebuah bisnis membutuhkan aplikasi CRM adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengelola data pelanggan secara otomatis. Aplikasi CRM dapat mengumpulkan data pelanggan secara otomatis. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misalkan melacak minat pelanggan terhadap satu produk atau jasa tertentu, atau sebagai bahan pertimbangan menyusun strategi promosi dan penjualan. Yang kedua, membangun loyalitas pelanggan. Aplikasi CRM memiliki kemampuan melacak dan menangani testimoni pelanggan terkait produk dan jasa. Selain itu juga bermanfaat sebagai feedback dari pelanggan. Yang ketiga, CRM bisa menjadi sarana promosi terbaik. CRM tools juga dapat dimanfaatkan untuk sarana pemasaran atau promosi yang efektif. Dengan aplikasi CRM, kita bisa menentukan strategi promosi yang tepat sasaran dengan memanfaatkan database pelanggan. Yang keempat, integrasi dengan banyak saluran bisnis. Aplikasi CRM sangat mudah dihubungkan dengan berbagai saluran bisnis, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dengan aplikasi CRM, pelaku bisnis dapat dengan mudah mengintegrasikan aplikasi-aplikasi tersebut. Yang kelima, sales CRM dapat mengelola manajemen penjualan dengan baik. Penerapan aplikasi CRM pada perusahaan membantu mengelola penjualan dengan baik. Dengan fitur laporan hasil penjualan real time, laporan tersebut dapat disimpan dengan tepat dan dapat dipantau oleh tim penjualan setiap saat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka manfaat menggunakan aplikasi CRM pertama adalah bahwa aplikasi CRM dapat melacak tim penjualan dan KPI, Key Performance Indicator. Yang kedua, meningkatkan manajemen kontak atau basis data. Yang ketiga, dapat meningkatkan retensi pelanggan. Yang keempat, memperoleh kepuasan pelanggan. Kelima, membantu meningkatkan manajemen penjualan. Yang keenam, menciptakan efisiensi kerja. Kemudian yang ketujuh, menciptakan kolaborasi tim yang baik.
Dan terakhir, memperoleh laporan dan analisis bisnis yang akurat secara real time. Kemudian aplikasi CRM apa saja yang terbaik di Indonesia tahun 2022 ini? Mari kita lihat satu persatu. Kontak.com memiliki fitur sebagai berikut. Yang pertama, customization, di mana tampilan bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan kita. CRM dapat diubah secara instan agar cocok dengan perspektif bisnis para pelanggannya. Fitur yang kedua, 360 View and Analytical Reporting, yaitu menyajikan data yang lengkap meliputi monitoring dan manajemen aktivitas sales, visualisasi sales pipeline untuk melacak proses bisnis dan deals yang sedang berlangsung, serta pelaporan dan analisis untuk memberikan insight dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Fitur berikutnya adalah Live GPS and Mobile Applications. CRM Kontak ini memiliki fitur Live GPS, yaitu pelacakan lokasi yang dapat dilakukan secara offline walaupun tanpa koneksi internet. Fitur selanjutnya adalah KPI Tracking and Task Management, yaitu memiliki fitur pelacakan KPI dan Task Management yang dapat dikustomisasi secara penuh sehingga para penggunanya dapat menciptakan KPI tertentu yang ingin dipantau sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Fitur berikutnya adalah WhatsApp Omnichannel Integration, yaitu terintegrasi dengan WhatsApp dan media sosial lainnya, e-commerce, call center, dan customer service. Berikutnya adalah dokumen automatization, yaitu memberikan otomatisasi dokumen serta dukungan dan layanan penuh terhadap penggunanya. Fitur yang lain adalah marketing initiation. Ini terhubung dengan aplikasi marketing sehingga dapat melakukan otomatisasi dengan CRM ini untuk kampanye marketing. Fitur lain, dedicated support, yaitu memberikan support khusus untuk setiap pengguna. Dan yang terakhir adalah live chat and web chat feature, yaitu terintegrasi dengan fitur live chat dan web chat, sehingga menambah kemudahan bagi pelanggan dalam menghubungi kontak bisnis perusahaan kita. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana tampilan websitenya. Kita buka Google, kemudian di kolom penelusuran kita ketikkan kontak.com. Setelah itu kita akan dibawa ke lembar seperti ini. Baik, kita klik saya titel kontak.com, maka akan dibawa pada lembar pertama dari websitenya kontak.com. Di depan di sini langsung disampaikan apabila kita ingin memulai secara gratis, ingin mencobanya bisa langsung klik di sini. Kemudian kita lihat, kita scroll ke bawah, ini beberapa perusahaan yang sudah menggunakan kontak.com, cukup banyak. Kemudian ini beberapa fitur yang ada, aplikasi chat omnichannel, aplikasi sales CRM, aplikasi customer service, dan kita bisa mencoba masing-masing ya dengan cara mulai gratis. Kita bisa masuk ke sini. Kemudian penjelasan lain kita bisa baca pada halaman-halaman berikutnya. Kita scroll ke bawah dan kita bisa baca. Demikian, ini adalah kontak CRM. Baik, kita akan melanjutkan pada CRM berikutnya.
CRM yang kedua adalah Microsoft Dynamics CRM yang memiliki fitur antara lain membantu mengelola data customer, membantu membuat dokumen Excel, Word, dan Outlook langsung dari aplikasi CRM. Tersedia menu quotation, sales order hingga invoice, menampilkan layanan purna jual di dalam perusahaan, terhubung dengan cloud seperti OneDrive dan SharePoint sehingga memudahkan kolaborasi tim, terhubung dengan sistem otomatisasi marketing sehingga dapat melakukan integrasi antara CRM dengan marketing. Dashboard tampilan dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan bisnis, meningkatkan produktivitas karyawan dengan memperlihatkan seluruh aktivitas bisnis di perusahaan. Baik, kita lanjutkan untuk melihat website dari Microsoft Dynamics CRM. Kita buka dulu Google, kemudian di kolom pencarian kita ketikkan CRM Microsoft Dynamics, kita enter. Ada beberapa pilihan yang muncul di sini. Kita tinggal pilih salah satu. Kita pilih Microsoft Dynamics CRM, kita klik. Maka akan dimunculkan lembar pertama dari website Dynamics CRM. Ada beberapa pilihan menu di atas ini, bisa kita lihat About Us ini tentang Dynamics CRM, solusi-solusi yang diperlukan atau dibutuhkan oleh kita, servicesnya, products, resources, dan seterusnya. Nanti sahabat YouTube dan rekan-rekan mahasiswa dapat mendalami ini. Kalau kita scroll ke bawah, ini beberapa penjelasan ya. Kemudian apa manfaat Workato untuk Microsoft Dynamics. Jadi Workato ini adalah bagian dari Microsoft Dynamics. Oke, kita lihat ke bawah. Ada jadwal demo apabila diinginkan, kita bisa meminta untuk menjadwalkan ini dan seterusnya. Jadi produk dari CRM Dynamics salah satunya Workato tadi. Di samping itu ada beberapa yang lain. Ini bisa kalian lihat satu persatu mana yang kira-kira cocok untuk kita coba ya, yang berhubungan dengan CRM. Oke, baik, kita lanjutkan pada CRM berikutnya. Selanjutnya, Salesforce CRM memiliki fitur yang pertama menyediakan Sales Cloud untuk memaksimalkan penjualan, meningkatkan pendapatan, produktivitas, dan visibilitas dalam bisnis. Yang kedua, Marketing Cloud untuk memantau marketing campaign. Kemudian Service Cloud untuk layanan pelanggan, Sales Platform, dan App Exchanger untuk mendapat informasi real time mengenai pelanggan dan penjualan. Dan yang terakhir adalah Salesforce Chatter yang berfungsi membuat kolaborasi dalam tim tanpa batas. Baik, berikutnya mari kita periksa situs dari websitenya Salesforce. Kita buka Google, kemudian kita ketikkan Salesforce CRM, kita enter. Selanjutnya pada halaman Google ini ada beberapa situs yang bisa kita coba kita lihat. Kita pilih yang CRM software from Salesforce.com, Customer Relationship Management. Kita klik. Kita dibawa pada lembar pertama. Kemudian kita bisa lihat di sini banyak menu yang bisa kita lihat. Pada menu produk di sini juga muncul beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan. Oke, sekarang saya coba menggunakan marketing. Kita dibawa ke sini, kita bisa melihat demonya.
Ini bisa kita lihat semua ya. Kita bisa melihat demonya. Kemudian beberapa fasilitas di sini. Ada email marketing, digital marketing. Setiap fasilitas yang ada di sini demonya bisa dilihat. Ada marketing analytics, digital advertising, digital leader, dan seterusnya. Jadi dari produk itu kita bisa memilih apa yang kita butuhkan. Demikian juga resources, kita bisa melihat apa saja resources yang tersedia di sini. Seperti itu, sahabat YouTube, rekan-rekan mahasiswa, Anda semua bisa mendalami lebih lanjut. Yang keempat yaitu Pipedrive CRM. Adapun fitur yang disediakan, pertama manajemen leads dan penjualan, yang kedua pelacakan komunikasi, yang ketiga memiliki sistem otomatisasi, yang keempat pelaporan dan wawasan bisnis, yang kelima privasi dan keamanan pada aplikasi, dan yang terakhir adalah akses mobile app. Berikutnya kita lihat situs web dari Pipedrive CRM. Kita buka Google, kemudian di menu penelusuran kita ketikkan Pipedrive CRM. Kita klik, maka dimunculkan halaman ini dan kita pilih Pipedrive CRM. Kita klik, maka akan dimunculkan lembar situs web dari Pipedrive CRM. Di depan ini sudah dimunculkan watch video. Mungkin kita inginkan belajar lebih lanjut masalah Pipedrive ini, dan juga kita diberikan kolom untuk mulai menggunakan secara gratis. Kita scroll ke bawah. Ada beberapa pernyataan di sini. See why Trust Radius Read Pipedrive the One CRM. Kita lihat beberapa penjelasannya di sini. Pada prinsipnya kita bisa mencobanya. Apakah kita cocok, apa bisa kita gunakan, apa tidak. Silakan nanti sahabat YouTube dan rekan-rekan mahasiswa untuk mencobanya. Yang kelima adalah HubSpot CRM. Fitur yang disediakan live chat, chatbot, email marketing, otomatisasi pemasaran, manajemen penjualan, laporan dan analisis bisnis, kontak manajemen. Berikutnya kita lihat situs websitenya. Kita buka Google terlebih dahulu, kemudian di kolom pencarian kita ketikkan HubSpot CRM. Kita enter. Selanjutnya kita cari di sini. Ini sudah ketemu HubSpot Best Free CRM Software for Business. Kita klik, maka akan ditunjukkan layar pertama dari HubSpot. Nah, di sini kita bisa mencari apa yang kita butuhkan. Ini ada Get Free CRM, kita dapat mendownloadnya dengan free. Kemudian tentu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa untuk mendapatkan satu fasilitas yang full barangkali juga perlu membayar. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya. Kalau untuk uji coba, saya kira tetap bisa dilakukan dengan gratis. CRM yang keenam adalah Flash Sales. Fitur yang ditawarkan
ticketing, collaborations, automations, reporting and analytics, email tracking, event tracking, management sales. Selanjutnya kita buka website Freshsales. Diawali dengan membuka Google terlebih dahulu. Selanjutnya kita ketikkan pada kolom pencarian Google Freshsales CRM. Kita enter, akan muncul beberapa situs di sini. Kita pilih yang free CRM software Freshsales. Kita klik, maka kita akan dibawa pada lembar pertama dari Freshsales CRM ini. Ini adalah free CRM. Kita bisa baca dan dalami penjelasan di sini. Freshsales the best free CRM. Oke, kita bisa sign up. Ini memang situs ini diberikan untuk free CRM for small businesses ya. Oke. Baik, ini bisa kita pakai, apabila cocok bisa kita coba kita gunakan. Bisa untuk kita sendiri apabila itu kita mempunyai usaha, atau mungkin bisa menjadi masukan bagi teman-teman kita, para UKM, untuk bisa lebih meningkatkan omset penjualannya. Yang ketujuh adalah Zoho CRM. Fitur yang disediakan, yang pertama, Omnichannel. Omnichannel adalah sistem yang memungkinkan pembeli menggunakan lebih dari satu channel milik perusahaan. Umumnya channel yang disediakan yaitu toko fisik, e-commerce, mobile commerce, serta media sosial yang lain. Jadi dengan strategi Omnichannel, pembeli bisa lebih luasa geraknya ketika menjelajah toko kita. Pembeli bisa melihat foto produk secara jelas melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kemudian menambahkannya ke keranjang belanja online di ponsel mereka. Dan nanti setelah menyelesaikan pesanan melalui desktop atau melalui Android, tahap terakhir mereka bisa mengambil produk tersebut di toko fisik kita. Strategi Omnichannel ini membuat pengalaman berbelanja pembeli menjadi lebih efisien dan lebih mudah. Fitur yang lain adalah Workflow Automation. Workflow Automation ini menghilangkan beragam rintangan dan memberikan kekuatan yang unggul, cepat, akurat, dan relatif murah. Selanjutnya fitur yang lain yang disediakan adalah integrasi, kemudian self-service database. Berikutnya marilah kita lihat website dari Zoho CRM. Kita awali dengan membuka Google, kemudian kita ketikkan Zoho CRM. Kita enter. Oke, kita dibawa ke halaman ini. Ini ada Zoho CRM. Dinilai pelanggan sebagai perangkat lunak yang bagus di sini. Ada beberapa pilihan yang lain. Ini daftar Zoho CRM uji coba gratis selama 15 hari. Nah, ini adalah penawaran yang boleh saja kita coba. Baik, coba kita buka ini. Website dari Zoho CRM ini kita buka. Nah, di sini juga sudah diberikan format untuk mencoba secara gratis. Kemudian ini beberapa perusahaan juga dicantumkan di sini, perusahaan yang menggunakan Zoho CRM ini. Dan sebagainya. Di sini ada beberapa penjelasan yang bisa
Anda gunakan, Anda lihat. Apabila tertarik dengan SEO CRM, ini bisa dicoba. Yang kedelapan, aplikasi SAP CRM memiliki fitur yang pertama, dukungan bisnis yang berfokus pada pelanggan, memiliki gambaran sales funnel melalui berbagai channel, menyajikan data analitik untuk pelaporan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, menyimpan semua data ke dalam cloud, otomatisasi sales dan marketing, serta pelacakan penjualan dan forecasting. Baik, selanjutnya kita buka website dari SAP CRM. Kita awali dengan membuka Google. Selanjutnya di kolom pencarian kita ketikkan SAP CRM. Kita enter. Akan muncul beberapa situs di sini yang bisa kita pilih yang terkait dengan SAP CRM. Kita coba kita buka CRM Software dan Customer Experience Product for Business. Kita klik, maka kita dibawa pada halaman SAP CRM. Di atas ini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Produk misalkan. Di menu produk itu kita bisa menemukan modul-modul ERP and Finance, CRM and Customer Experience, Spend Management, Supply Chain Management, Human Capital Management, Business Technology Platform. Kita bisa mencoba. Saya akan mencoba salah satu produknya di sini, misalkan tentang marketing. Maka kita akan dibawa pada Marketing for Exceptional Customer Experiences. Kita bisa request demo, kemudian bisa membaca e-konsultasi report, dan seterusnya. Ini kita bisa ngecek di sini kalau terkait dengan marketing. Oke, silakan. Bisa dipelajari. Apabila tertarik menggunakan ini, bisa dipelajari lebih lanjut, bisa digunakan untuk kegiatan bisnis kita maupun untuk membantu rekan-rekan UKM yang membutuhkan peningkatan dari omset penjualannya. Yang kesembilan, Sager CRM memiliki fitur otomatisasi pemasaran, yang pertama. Yang kedua, customer support, otomatisasi Salesforce, dan laporan analisis penjualan. Jika kita lihat websitenya seperti berikut ini. Kita buka Google, kemudian di kolom penelusuran kita ketikkan Sager CRM. Pada lembar ini ada beberapa situs tentang CRM. Kita pilih yang Sager CRM. Kita klik. Akan muncul seperti ini. Ada beberapa menu di sini. Ada solution yang ditawarkan. Ada marketing automation, customer service, sales automation, dan on-premises CRM. Ada pricing. Apabila kita ingin menggunakan ini secara berlangganan. Kemudian kita kalau melihat di bawah ada beberapa yang bisa kita pelajari di sini. Salah satu di antaranya mungkin bisa kita klik apabila kita ingin melihat lebih lanjut, misalkan mengenai customer service. Nah, di sini ditawarkan effortless customer service software. Ini kita bisa lihat, bisa pelajari. Jika kita tertarik dengan Sager CRM ini, kita bisa pelajari lebih lanjut. Kita juga bisa
melihat demonya. Ya. Dan yang ke-10 adalah aplikasi Oracle CRM yang memiliki fitur meminimalisir proses lead to cash, meningkatkan produktivitas seluruh tim, meningkatkan kinerja penjualan dengan forecasting, upsell, dan manajemen komisi, membantu mengelola penjualan. Selanjutnya kita lihat websitenya. Kita buka Google terlebih dahulu, kemudian di kolom pencarian kita ketikkan Oracle CRM. Keluar lembar seperti ini. Ada beberapa situs di sini, kita pilih yang langsung berada di atas, Oracle CX CRM Optimize User Experience. Kita klik. Kita berada pada lembar pertama dari Oracle. Kita bisa dalami, bisa baca di sini. Fitur-fitur yang disediakan antara lain ada fasilitas B2B interaktif demo, B2C interaktif demo, dan Unity Customer Data Platform demo. Kita bisa menu-menukan untuk melihat apakah ini penting bagi perusahaan kita. Selain itu, explore yang bisa dilihat di bawah ini adalah ada advertising, marketing, sales, service, CX platform, dan industry solution. Nah, ini beberapa fitur yang bisa atau fasilitas yang bisa kita temukan pada Oracle CRM. Para sahabat YouTube, teman-teman mahasiswa, itu tadi berbagai CRM yang berkembang di Indonesia tahun 2022. Semoga bisa menjadi informasi yang baik bagi Anda semuanya.